Selamat malam umat yang dikasihi Allah. Selamat berjumpa dalam ibadah malam ini. Bersama kita akan memujinya dan mendengarkan firman Tuhan yang akan menyegarkan jiwa kita untuk menjalani hari esok. Sebelum kita masuk dalam persekutuan, mari siapkan hati dan pikiran dalam doa pribadi. Umat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri dan mengkidungkan pujian memuliakan namanya yang agung dan besar dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 61, Sungguh Indah Alam. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Bapa, kembali Engkau mengumpulkan kami Bapa, umat-Mu dari GPB Pancoran Amat Bapa dalam ibadah keluarga di malam hari ini. Bapa, walaupun dalam keterbatasan kami, dengan ibadah ini dilakukan melalui video YouTube ya Bapa, tapi kiranya Bapa, apa yang akan kami pujikan, apa yang kami muliakan hanya untuk kebesaran nama-Mu saja Bapa. Bapa di surga, berkati ibadah ini dari awal pertengahan akhir, sehingga hanya untuk kemuliaan nama-Mu sajalah ibadah kami ini. Dalam nama kami kekasih Yesus, kami akan doa ini. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat, sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman, mari kita kidungkan Kidung Jemaat 57 bait yang pertama. Yesus lihat umat-Mu. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Kitab Ulangan pasal 20 ayatnya yang ke-20. Ulangan 20 ayat yang ke-20. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, kalau di malam hari ini kami semua yang hadir dalam ibadah keluarga Jemaat Pancoran Rahmat melalui sarana komunikasi yang telah tersedia
dari masing-masing keberadaan kami, dari masing-masing rumah kami. Biarlah Tuhan Kau melayakkan kami dalam ibadah ini, terlebih lagi Tuhan Kau mengaruniakan Roh-Mu yang kudus, agar dengannya Tuhan kami dimampukan untuk memahami firman-Mu dan memperoleh kuasa untuk melakukan dalam kehidupan beriman. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarnya. Amin. Kita berdiri untuk membaca firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Alkitab kita, bacaan kita pada sore hari ini yaitu dari Ulangan 20 pasal 20 yang berkata demikian. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan kau, sampai kota itu jauh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Ibu bapak serta saudara-saudara, selamat bertemu kembali di dalam ibadah keluarga Jemaat Pancor Rahmat pada sore hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang tadi kita sudah baca dari kitab Ulangan 20 ayat yang ke-20. Nah, Tuhan memberikan kepada manusia suatu tugas, yaitu untuk berkuasa atas ikan-ikan, binatang, burung-burung, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita harus menghargai dan menjaga kepercayaan yang diberikan Allah kepada kita. Kita harus menyadari bahwa Allah lah yang menciptakan bumi dan kita hanyalah pemeliharanya. Jika kita memeliharanya dengan baik, maka kita akan merasakan manfaatnya. Namun sebaliknya, jika kita tidak memeliharanya dengan baik, maka kita akan merasakan akibatnya. Ibu bapak saudara-saudara, membaca Ulangan 20, kita di situ akan melihat hukum perang yang diberikan kepada bangsa Israel. Di situ berisi tentang apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh bangsa Israel ketika memerangi musuh mereka. Seperti dalam bacaan kita di ayat yang ke-20. Dikatakan bahwa sekalipun mereka memerlukan kayu-kayu untuk mengepung kota musuh, Allah melarang umat Israel untuk merusak pepohonan yang menghasilkan makanan. Untuk apa? Tujuannya adalah tentu saja agar adanya ketersediaan makanan bagi penduduk kota ketika mungkin perang itu nanti setelah selesai. Ketersediaan makanan tetap terjaga. Di sini mau dikatakan bahwa keadaan darurat di masa perang bukan berarti membolehkan bangsa Israel itu untuk merusak segala sesuatu, termasuk pohon-pohon yang ada. Mereka harus tetap melihat jauh ke depan. Ketika mereka nanti telah menguasai kota, ketika mereka menjaga pohon-pohon yang menghasilkan buah, maka persediaan makanan akan tetap ada. Ini sangat jelas dikatakan kalau kita juga baca dalam ayat 19. Ulangan 20 ayat 19 yang mengatakan bahwa apabila dalam memerangi suatu kota engkau lama mengepungnya untuk direbut,
maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon di sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang. Sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. Ibu bapak saudara-saudara, firman Tuhan ini merupakan suatu bagian dan yang berisi pengecualian dari hukum perang yang dianut oleh bangsa-bangsa pada masa itu, termasuk bangsa Israel. Dalam peperangan pada masa itu, khususnya bangsa Israel dalam peperangan untuk memperoleh tanah perjanjian, maka bangsa Israel diperkenankan untuk memusnahkan segala yang bernafas dari kota-kota yang mereka taklukkan. Karena apa? Karena mengingat besarnya bahaya pengaruh rohani yang dapat ditimbulkan oleh bangsa-bangsa asing tersebut terhadap orang Israel dalam menjaga hidup kudus dan dalam menjaga kekudusan hubungan bangsa Israel kepada Allah. Itu kita bisa baca di dalam ayat yang ke-16 sampai dengan 18. Oleh karenanya nabi-nabi Israel terus-menerus mengingatkan dan mempersalahkan bangsa Israel ketika mereka tidak melakukan pemusnahan total terhadap orang-orang Kanaan. Kejam juga ya, Allah memerintahkan memusnahkan. Tetapi di tengah-tengah kejamnya hukuman perang yang harus memusnahkan segala sesuatu tersebut, firman Tuhan pada ayat 19 menegaskan bahwa orang Israel tidak boleh melakukan penghancuran sumber-sumber alam yang ada di tanah yang akan mereka taklukkan. Sumber-sumber alam tersebut, terutama yang berkaitan dengan hasil bahan makanan, harus dilestarikan dengan baik. Allah menghendaki bangsa Israel melakukan hal yang berbeda dengan praktek-praktek yang biasa dilakukan oleh bangsa-bangsa pada waktu itu. Demi apa? Demi menjaga ketersediaan makanan bagi mereka. Ibu bapak saudara-saudara, Alkitab mengatakan bahwa seluruh alam semesta ini adalah karya Tuhan yang diciptakan dengan sangat baik adanya. Sejak awal Dia sudah menugaskan manusia untuk mengusahakan dan memeliharanya. Manusia dijadikan mitra Allah untuk menjaga dan memelihara alam ciptaan. Sehingga jika kita menaruh rasa hormat kepada Allah karena Dia adalah Sang Pencipta alam semesta ini, maka kita juga harus menjaga dan memelihara apa yang sudah dipercayakan kepada kita. Sebab kekuasaan yang diserahkan Allah kepada manusia ini sifatnya pemberian. Dan di situ ada tugas, ada penata layana. Suatu tugas yang menuntut tanggung jawab dan harus dikerjakan dalam kerjasama dengan Allah. Allah tidak menganjurkan manusia untuk memusnahkan apa yang telah diciptakannya. Kalau kita perhatikan lagi bacaan kita hari ini yaitu ayat 20 menyatakan bahwa hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa di dalam kehidupan kita, khususnya dalam mengelola dan menghemat sumber daya alam di lingkungan kita, kita harus melakukannya dengan hati-hati. Kata pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan boleh kau rusakkan dan kau tebang. Di sini memberikan suatu pemahaman bahwa di dalam kehidupan kita harus bisa memanfaatkan alam dan memperlakukan alam ciptaan Tuhan ini dengan sangat selektif. Harus melakukan tebang pilih, hanya yang sudah tidak menghasilkan atau hanya yang sudah tidak berfungsi secara baik yang dapat kita tebang.
Selektivitas yang diajarkan Tuhan juga harus dilakukan secara hemat dan tepat guna. Di situ kita lihat dalam ayat 20 tadi dikatakan kata untuk mendirikan pagar pengepungan. Ini mengajarkan bahwa segala sesuatu, bahkan hal yang sudah diizinkan Tuhan untuk dimusnahkan, tetap harus kita perhitungkan pemanfaatannya secara efektif. Manusia seringkali memiliki keinginan yang tidak terbatas, keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari alam semesta yang ada ini. Keinginan lebih itu seringkali mendorong kita untuk melakukan eksploitasi alam semesta ini. Kita jadi serakah mengambil kekayaan dari alam bukan hanya untuk kebutuhan, tetapi karena kerakusan dan ketidakpedulian kita terhadap alam semesta. Bumi diciptakan demi kemuliaan Allah. Tindakan kita memelihara ciptaan Allah ini adalah suatu sikap yang memuliakan Allah. Sebaliknya, tindakan kita yang menghancurkan alam merupakan perbuatan yang melawan Sang Pencipta. Keserakahan dan ketidakpedulian manusia membuat kerusakan yang mengakibatkan berbagai macam krisis dan juga bencana lingkungan yang terjadi di dunia ini. Seperti pencemaran sungai, alam sekitar, kerusakan alam, tanah longsor, adanya kepunahan spesies tertentu dari binatang ataupun tanaman, terjadinya kekacauan iklim global pada saat ini. Kita bisa merasakannya itu bahwa sekarang ini di bulan Juli ini seharusnya kita sudah masuk musim kemarau. Tetapi kita boleh merasakannya bahwa seringkali masih terjadi hujan turun dengan derasnya. Disitulah terjadi kekacauan, bahkan timbul juga masalah sosial. Dan bukanlah tidak mungkin bahwa timbulnya berbagai macam penyakit yang diakibatkan oleh berkembangnya berbagai macam virus, termasuk virus corona sekarang ini adalah terjadi karena adanya ketidakseimbangan ekologi, adanya ketidakseimbangan ekosistem alam kita ini. Akibat apa? Akibat keserakahan dan ketidakpedulian kita dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam. Tuhan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Ia menunjukkan bahwa manusia adalah ciptaan yang tertinggi. Manusia adalah ciptaan yang mulia, yang diberi anugerah untuk menjadi mitra Allah, untuk mengelola dan memanfaatkan bumi dengan menjaga seluruh kelangsungan hidup di dalamnya. Bahwa hidup manusia yang telah mendapat mandat untuk mengelola alam semesta haruslah dilakukan dalam rangka tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan. Kita juga harus selalu ingat dan disadarkan bahwa tanggung jawab manusia adalah bukan hanya membangun hubungan yang baik dan harmonis dengan Tuhan Sang Pencipta saja, tetapi juga kita harus menjaga hubungan yang baik dan harmonis dengan sesama kita. Dan sesama dalam hal ini adalah sesama manusia dan juga sesama ciptaan Tuhan yang lainnya, yaitu alam ini. Perintah tebang pilih bagi pohon yang tidak menghasilkan dalam ayat 20 ini, kalau kita mau memaknainya secara rohani, hal ini juga berlaku untuk kita. Sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepadanya, kita diingatkan bahwa apabila kita tidak berguna, apabila kita tidak dapat memberikan fungsi yang lebih, apabila kita sebagai orang percaya tidak bisa menghasilkan buah, tidak menjadi saluran berkat, maka kita pun akan ditebang oleh Sang Pencipta. Kita semua tahu dan tentu semua ingat firman Tuhan dalam Matius 3 ayat 10 yang menyatakan bahwa kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Atau juga kita pernah membacanya dalam Lukas 13 ayat 7 yang menyatakan
Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Nah, ibu bapak serta saudara-saudara, Allah memang selalu memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk bertobat. Tapi kita harus ingat, Ia tidak akan selama-lamanya membiarkan dosa. Sebab akan datang saatnya ketika kasih karunia Allah akan ditarik dan orang yang tidak mau bertobat akan mendapat hukuman tanpa belas kasihan. Oleh sebab itu, marilah kita terus mencintai alam semesta ciptaan Tuhan ini untuk terus-menerus mempergunakan segala sumber daya dengan sebaik-baiknya, sambil tetap menjadi saluran berkat Tuhan, sambil tetap menghasilkan buah-buah kebenaran dan kekudusan, supaya kita tidak diperlakukan sama seperti pohon-pohon yang tidak berguna. Kita akan dipotong, dicampakkan, dan dibuang ke dalam api. Nah, selamat berkarya, tetap semangat, tetap teguh menjalani kehidupan ini dalam tuntunan firman Tuhan, dan teruslah berdoa memohon berkat dan perlindungan Tuhan agar kita semua mampu bertahan dan melewati masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita merespon pemberitaan firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama dengan kita menaikkan Gita Bakti 357 bait 1 dan 4. Tuhan telah kurniakan. Kita akan berdoa. Mari kita satukan hati dan iman percaya, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah keadaan bangsa-bangsa di dunia ini yang sedang berperang melawan pandemi COVID-19. Tuhan tetap memelihara kami, Tuhan tetap menjagai kami di dalam setiap keberadaan kami. Kami mau bersyukur Tuhan karena kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan juga telah memelihara kami, memelihara iman percaya kami yang senantiasa dikuatkan lewat pemberitaan firman-Mu, khususnya pada hari ini. Lewat firman-Mu kami boleh diingatkan bahwa sebagai umat ciptaan, sebagai kawan sekerja, kami mendapat mandat untuk senantiasa memelihara dan menjaga kelestarian alam ciptaan-Mu ini. Lewat pola kehidupan kami yang bertanggung jawab dalam menjaga kelingkungan, dalam juga kami memanfaatkannya secara efektif dan tepat guna, secara hemat dalam kami menggunakan sumber-sumber daya alam.
Terima kasih ya Tuhan, lewat pemberitaan firman-Mu ini pun kami diingatkan sebagai orang percaya bahwa hidup kami harus senantiasa menghasilkan buah-buah yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Buah-buah yang menghasilkan kesaksian kehidupan yang baik bagi setiap orang di sekitar kami. Kami harus menjadi saluran berkat di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, Kau mohon senantiasa memberkati kehidupan kami, memampukan kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu, untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah kegalauan bangsa kami, di tengah-tengah kegalauan masyarakat, dan juga kehidupan kami dalam berjemaat. Biarlah kami boleh menjadi sinar terang yang tetap menjadi saluran berkat yang menghadirkan damai sejahtera dan sukacita senantiasa dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi alat-alat-Mu bagi hadirnya damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami semua yang hadir dalam ibadah pada saat ini, Tuhan mau memberkati keberadaan kami masing-masing. Di dalam pergumulan kami, pergumulan kesehatan, kelemahan tubuh dalam kami menghadapi serangan virus corona yang begitu mengganas. Tuhan mau tolong memberikan ekstra kekuatan bagi tubuh-tubuh lemah kami. Di dalam setiap keberadaan kami, Tuhan mau tolong jamah kami satu persatu. Kami juga mau menyerahkan saudara-saudara kami yang sekarang ini, saat ini sedang berperang melawan virus corona karena mereka sedang menderitanya. Tuhan mau tolong masa-masa mereka dalam proses-proses pemulihan dan penyembuhan. Masa-masa yang sedang mereka lakukan, isolasi mandiri yang mereka lakukan, Tuhan tolong berkati mereka. Tubuh-tubuh mereka Engkau kuatkan. Berkati setiap vitamin, obat-obatan yang mereka konsumsi. Tuhan juga mau tolong bagi saudara-saudara kami yang karena virus corona ini, mereka harus kehilangan anggota keluarga. Mereka ditinggal oleh orang-orang yang mereka kasihi, yang harus kembali kepada Engkau. Tuhan tolong jamah mereka juga. Beri penghiburan dan kekuatan agar dengannya mereka dimampukan melewati masa-masa sulit ini. Beri mereka hikmat agar mereka mampu melihat maksud Tuhan di dalam setiap kejadian yang menimpa saudara-saudara kami ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga pergumulan bangsa kami, pemerintah kami dalam berupaya mengatasi wabah virus corona ini. Tuhan memberkati semua tenaga kesehatan yang sedang berjuang untuk mengatasinya. Pemerintah kami, bahkan aparat-aparat keamanan yang turun tangan dalam berupaya mengatasi ini, Tuhan berkati mereka. Beri mereka senantiasa hikmat, agar dengannya Tuhan mereka dapat melakukan tugas mereka dengan baik. Berikan kami kesatuan hati sebagai bangsa untuk saling bahu-membahu untuk melawan segala akibat yang disebabkan oleh pandemi ini. Berkati saudara-saudara kami yang karena pandemi ini juga terdampak secara ekonomi, usaha mereka yang tidak jalan, pekerjaan mereka yang mereka harus tinggalkan. Ada banyak hal yang dialami oleh kami semua ini Tuhan. Kami serahkan semua ini dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga mau menyerahkan pergumulan jemaat kami, jemaat Panco Rahmat di sini. Tuhan mau memberkati
segala program kerja kami yang kami lakukan, di dalam upaya kami juga mengambil peran serta di dalam kehidupan berbangsa. Khususnya Tuhan dalam rencana pelaksanaan vaksinasi pada hari Selasa nanti, Tuhan juga memberkati persiapan yang kami lakukan, yang juga kami kerjasamakan dengan berbagai pihak. Tuhan tolong berkati agar vaksinasi ini juga boleh membuahkan hasil yang baik, bukan hanya menghadirkan kesaksian, tetapi juga menghadirkan kesehatan dan kekuatan tubuh bagi setiap orang yang menerima vaksinasi ini. Berkati program kerja kami, berkati panitia pembangunan yang berupaya senantiasa melakukan juga memperlengkapi keberadaan gedung serbaguna kami ini. Berkati juga proses pengajuan izin untuk gedung serbaguna kami ini agar kami boleh mendapat izin untuk menggunakannya sebagai sarana ibadah kami, sebagai sarana kami berinteraksi dalam kehidupan kami berjemaat, dan sarana kami bersaksi bagi lingkungan sekitar. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh presbiter, pendeta Megi, penatua diaken. Engkau memberkati mereka, BPPJ, berkati juga pengurus-pengurus Pelkat, komisi-komisi, dan setiap orang yang terlibat di dalamnya. Tuhan mau tolong berkati. Hamba juga mau serahkan di dalam saat ini, Tuhan memberkati kantoria, organis maupun tim multimedia yang mendukung sehingga ibadah ini boleh terlaksana dengan baik. Berkati juga pegawai-pegawai kantor kami, berkati semua orang yang telah Engkau pakai di dalam persekutuan jemaat ini. Ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh pergumulan jemaat Pancoran Rahmat ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati juga saudara-saudara kami yang pada minggu-minggu ini menikmati berkat-berkat yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Mereka boleh menikmati berkat pertambahan usia, tahun-tahun kehidupan. Bagi saudara-saudara kami yang menikmati berkat pertambahan tahun kehidupan kebersamaan dalam membangun kehidupan rumah tangga, ataupun juga jemaat kami yang menikmati sukses-sukses di dalam usaha, pekerjaan, ataupun di pendidikan. Tuhan tolong juga mereka, senantiasa ingatkan mereka untuk senantiasa mereka bersuka cita dan juga bersyukur dalam kehidupan mereka, bahwa hidup mereka senantiasa dipelihara oleh tangan kasih Tuhan. Ya Tuhan, di dalam kasih-Mu kami mohon, peliharalah kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat, marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan Sang Pemberi Berkat.
Ingatlah akan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Mazmur 50 ayat yang ke-14-15 yang menyatakan, "Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku." Mari, berikanlah persembahan terbaik baginya untuk menunjang karya pelayanannya melalui jemaat ini. Tuhan memberkati persembahan kita. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mengajarkan kami mengingat yang kecil, berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat diundang berdiri, akan mendoakan persembahan kita. Kami bersyukur karena kami telah diberkati Allah dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan karena anugerah-Mu semata, maka kami dapat memberikan persembahan kami saat ini. Kiranya persembahan ini diberkati Tuhan dan dapat dipergunakan dalam karya keselamatan melalui gereja-Mu. Amin. Kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita pada malam hari ini, tapi ingatlah bahwa ibadah kita harus tetap senantiasa berlangsung terus, yaitu lewat ibadah aktual kita untuk menjadi saksi-saksinya di tengah-tengah kehidupan kita. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 362 bait 1 dan 2. Aku milikmu Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhan.
Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita mohon berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.